Ya, pemirsa, kembali kita lanjutkan dialog. Saya kembali ke Bang Alfon. Bang Alfon tadi disebutkan penyidik rawan dengan penyimpangan. Setuju, Bang Alfon? Ya, pada prinsipnya kalau dalam artian prinsip rule of law sebenarnya kan semua itu kan harus berpegang kepada hukum gitu ya. Nah, dalam konteks di Indonesia memang ada problem di situ gitu kan, ada kekuasaannya begitu tinggi dan kemudian yang begitu luas sehingga itu rentan terhadap kesewenang-wenangan yang dilakukan. Nah, oleh sebab itu makanya pada saat proses-proses misalnya contohnya adalah penangkapan, penetapan orang menjadi tersangka itu merupakan hak subjektif dari seorang penyidik itu sendiri gitu kan. Nah, kalau saya sih melihat bahwa begitu mudahnya seorang penyidik kemarin itu ya dalam proses Bawang ini itu menyatakan bahwa ini bukti permulaan cukup tanpa diverifikasi terlebih dahulu apakah memang pelaporan tersebut itu memang pelaporan yang cukup gitu kan. Dan kemudian yang kedua, apakah memang keterangan yang diberikan oleh si yang diduga melakukan palsu, itu dua. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana dokumen-dokumen yang dianggap itu menjadi suatu alat bukti untuk ditetapkan menjadi 3 alat bukti yang sah kata proses penyidik itu gitu kan. Dan oleh sebab itu makanya saya melihat bahwa di konteks inilah saling bermasalah betul gitu. Itu makanya saya katakan tadi dalam jangka waktu 3 hari, waktu yang sangat cepat, orang diterima pelaporannya di BAP, kemudian ada bukti-bukti dokumen dan kemudian keterangan ahli gitu kan. Dan itu dalam jangka waktu 3 hari dan kemudian keluar sprindiknya pada tanggal 21 dan kemudian setelah itu surat penangkapan 22. Kan begitu kan. Dan begitu cepat dan ini menurut saya sangat aneh. Dan kemudian kalau ini sih saya lihat dari runtut-runtutan tadi ini lebih pada mengejar paling tidak ya, ini mengejar dari status tersangka dari pimpinan KPK itu sendiri gitu ya. Yang mungkin ujung-ujungnya melemahkan KPK. Ya pada ujungnya tidak melemahkan tapi melumpuhkan. Kita bisa sepakat seperti yang sudah dikatakan oleh Bang Luhut tadi, memang harus ada yang namanya judicial scrutiny dan memang sistem diskresioner dan no questions asked ini perlu dikritik karena itu memberikan kewenangan yang sangat besar terhadap seorang penyidik. Tapi mungkin perlu diingat bahwa ada perbedaan juga antara penyidik Polri dan KPK, di mana penyidik KPK untuk memberikan status tersangka dibutuhkan lebih dari 2 atau 3 alat bukti ya. Kalau Polri tidak sama halnya. Sama sih sebenarnya. Cuma kalau KPK itu disebut 2 alat bukti. Cuma kalau di kepolisian karena dasarnya KUHP cuma 1 LP tambah 1 alat bukti. Nah, yang terjadi adalah bahwa ini tidak kuantitatif, tapi mestinya kualitatif. Jadi dengan kata lain, walaupun ada 1 saksi diperiksa, bukan berarti sudah 1 alat bukti. Karena saksi itu kan harus menceritakan seluruh cerita, kan begitu. Padahal mungkin cerita hanya 1/5 atau 2/5. Nah, untuk menguji yang dikatakan tadi apakah ini sudah valid atau sudah sah, itu nggak ada forumnya, nggak ada jalan hukumnya. Dia akan bilang, jangan tanya, nanti aja di pengadilan, kamu berdebat. Nah, jadi dengan kata lain, penyidik dimanapun, yang di KPK, yang di kepolisian, yang di kejaksaan, atau PPNS, ini kan penyidik semua, diskresioner. Jadi rentan terhadap warga negara. Nah, itulah sebabnya saya dari dulu selalu mengatakan bahwa ini harus dirubah. Karena kekuasaan itu sangat rentan disalahgunakan oleh siapapun. Karena manusia, pejabat ini, penyidik ini kan bukan malaikat. Bisa diakses. Bisa diakses. Nah, satu. Yang kedua, memang dalam kasus BW ini ada kontroversi, ada prosedur, ada hukum acara yang tidak dipenuhi. Saya sebagai Wakil Ketua Umum Pradi sudah mengatakan bahwa ada MOU antara Pradi dengan Mabes Polri. Kalau memanggil advokat yang diduga melakukan tindak pidana harus melalui DPN Pradi dan itu sudah berjalan. Paling tidak ada 800-an itu yang diminta oleh polisi ke Pradi, tapi itu kan nggak dilakukan. Jadi ini memang MOU, jadi bukan untuk katakanlah menghalang-halangi, tapi karena sesama penegak hukum kan gitu. Dan yang kedua, hukum acaranya dilanggar tentang prosedur bagaimana menangkap kan itu, memanggil dan menangkap. Memang itu perlu dievaluasi. Walaupun kemudian ada muncul ide, ya kalau begitu pergi ke pihak ketiga, dalam hal ini pengadilan, hakim pra peradilan untuk melihat bagaimana kebenarannya. Di mana tadi Alfon menengarai bahwa bisa jadi untuk melemahkan KPK karena memang di dalam undang-undang KPK dikatakan kalau sudah jadi tersangka, ditetapkan jadi tersangka harus nonaktif. Tapi itu dari presiden kan begitu. Nah, dan mungkin saya nggak tahu, tadi dia menyebut yang jilid 1 itu kan seponering, jadi nggak sampai ke pengadilan. Tapi ini kan menjadi bulan-bulanan para politisi juga. Bagaimana pimpinan mantan pimpinan KPK
tetap masih terdakwa kan gitu. Iya. Memang status sebagai terdakwa itu nggak hilang. Cuma nggak dibawa ke pengadilan atau penuntutannya nggak dibawa ke pengadilan karena alasan kepentingan umum kan begitu. Jadi Nah, kalau menyandang itu tetap gelar Bang itu. Lut, nanti kalau nanti misalnya ternyata betul BW akhirnya mengundurkan diri, lalu kemudian nanti tersisa pimpinan KPK, tersisa 2 begitu ya, kalau katakan nanti 3. ada 3, katakan nanti kalau misalnya Abraham Samad terkena komite etik ada dan 2. apapun itulah, kemudian nanti akhirnya kalau dari sisi tinjauan hukum pidana, apakah kemudian KPK bisa optimal dalam melakukan? Kalau menurut Undang-Undang KPK, memang disebut mereka kolektif. Tapi nggak disebut harus semuanya ada. Memang disebutkan ada 4 kan, 5 ya, pimpinan dan mereka kolektif. Jadi kalau tinggal 2, interpretasi saya tetap bisa juga menjalankan kan sebagai pimpinan. Yang 5 ini kan pimpinan. Jadi kalau 2 pimpinan tetap bisa karena ada deputi-deputinya kan. Terus kemudian ada penyidik menurut ini interpretasi saya karena dikatakan hanya kolektif. Jadi yang memimpin kolektif. Jadi artinya kalau memutuskan sesuatu nggak boleh misalnya mayoritas gitu kan, tapi harus bersama-sama. Jadi menurut saya tetap bisa jalan. Lantas apakah kalau harus jadi nonaktif dan jadinya pimpinan KPK itu pucuknya berkurang, yang jadi pertanyaan apakah yang satu lagi sudah jadi tersangka tetap bisa dilantik menjadi Kapolri seperti itu kan? Kita akan bahas itu nanti di segmen selanjutnya, bisa tolong bersama kami di